Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali di dalam Renungan 79. Mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pada hari ini bacaan kita terdapat di dalam Galatia pasal yang pertama. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan yang akan membawa kita mengingatkan kehidupan kita. Mari kita lihat Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Dikatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah surat kepada jemaat di Galatia. Kalau kita melihat di sini bagaimana sudah mulai dari ayat pasal yang pertama. Biasanya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat dengan adanya ucapan syukur. Ya. Tetapi berbeda, ya, Galatia menjadi pengecualian. Ya, di mana bagaimana surat Galatia, ya, karena tidak mengandung ucapan syukur dan doa di salam pembuka di saat Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Hal ini menunjukkan bagaimana gejolak emosionalnya Paulus dan urgensi dengan situasi yang terjadi di jemaat Galatia. Ya, yang penyebabnya adalah karena jemaat Galatia itu berbalik daripada Injil kebenaran. Ya. Dan tema ini saya berikan awas tertipu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ternyata sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup sudah mengerti mengenal firman Tuhan, bisa tertipu, bisa memutarbalikkan dirinya dari kebenaran, ya, dan tidak lagi mengikuti kebenaran karena sudah terbawa dengan ajaran lain yang salah, ya, yang terlihat baik tetapi yang sebenarnya itu salah, yang menipu diri manusia, menipu diri kita. Maka perlu kita berawas-awas. Ya, Rasul Paulus mengatakan, ya, seperti yang Rasul Paulus katakan di ayat ke-6, "Aku heran." Ya, tidak habis pikir Paulus dengan apa yang terjadi kepada jemaat di Galatia. Ya, mereka bisa berbalik daripada kebenaran, daripada Injil yang sudah mereka dengarkan, ya, yang sudah mereka beritakan, kebenaran yang seharusnya. Dan ini membuat Rasul Paulus harus menulis surat untuk mengingatkan jemaat di Galatia, ya, menegur mereka, mengingatkan mereka dengan keras bahwa ketika mereka mendengarkan hal Injil kebenaran, ya, yang sudah mereka mengerti, sudah mereka dengarkan, maka jangan sampai mereka tertipu, ya, oleh perkataan-perkataan Injil lain. Ya, bahkan Rasul Paulus menyatakan bahkan malaikat sekalipun, ya, yang datang kepada mereka dan memberitakan Injil lain, atau bahkan mereka, ya, dari Rasul Paulus sendiri atau hamba-hamba Tuhan
yang menyampaikan, yang dikatakan hamba-hamba Tuhan lalu menyampaikan Injil yang lain, maka jangan sampai percaya dengan Injil itu, ya, karena itu adalah Injil yang berbeda, yang tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya. Dan itu diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia supaya mereka mengerti, ya, bahwa mereka telah melakukan kesalahan di dalam mengikuti suatu Injil, ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ya, mengambil contoh bagaimana Adam dan Hawa, ya, di Taman Eden. Mereka harus angkat kaki dari Taman Eden karena mereka termakan oleh perkataan dari iblis, ya, perkataan dari si ular, ya, yang mengatakan bagaimana ketika mereka memakan pohon yang dilarang oleh Tuhan itu, ya, mereka bukan mati, tetapi mereka akan sama seperti Allah, ya. Dan tentu yang membuat pikiran Adam dan Hawa berpikir, wah, akan sama seperti Allah, ya, menjadi lebih baik mengetahui hal yang baik dan mengetahui benar dan jahat, ya, dan seharusnya itu tidak mereka lakukan yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah, tetapi mereka memakannya dan akhirnya mereka diusir. Mereka harus angkat kaki dari Taman Eden, ya, karena kesalahan yang terjadi, yang dilakukan, ya, membuat dosa yang besar bagi manusia. Dan ini juga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa jangan sampai kita tersesat dengan tipu muslihat, ya, dari perkataan-perkataan lain, atau ada Injil-Injil lain yang datang dan tidak sesuai dengan firman yang telah selama ini kita terima, selama ini kita dengarkan. Ya, itu adalah satu Injil yang menyesatkan, yang dapat membawa kita kepada hal yang tidak baik, ya, dapat membawa kita kepada pengertian-pengertian kita yang tidak sebenarnya, tidak sesuai dengan firman, dengan Alkitab yang selama ini kita baca, selama ini kita pegang. Ya, maka dari itu perlu kita menjaga diri kita. Yang menjadi pelajaran dalam diri kita yaitu bagaimana bahaya tentang Injil palsu. Ya, Paulus mengekspresikan kekhawatiran terhadap jemaat Galatia yang terancam oleh ajaran sesat atau Injil palsu. Ya, ini mengajarkan kita pentingnya kita memahami dan memegang teguh ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan, Alkitab yang selama ini kita baca. Ya, memegang teguh kebenaran yang telah kita terima, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh perkataan-perkataan firman-firman yang lain. Ya, Injil palsu itu, ya, membuat kita harus mengingatkan diri kita berhati-hati terhadap pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang selama ini telah kita pelajari. Yang kedua, kita dapat belajar dari jemaat Galatia yang berbalik dengan cepat dari kebenaran. Ini mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan di dalam iman. Ya. Ketika kita memiliki ketekunan di dalam iman, maka kita akan memegang teguh iman itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah berbalik oleh ajaran sesat yang menyesatkan kita, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, maka dari itu perlu adanya ketekunan iman di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kasih dan kebijaksanaan. Ya, menghadapi situasi demikian, ya, kita menghadapi orang mungkin yang mengalami hal ini, mereka disesatkan. Ya, kita perlu memiliki kasih untuk membantu, ya, membawa mereka kepada kebenaran, membantu sesama dengan kebijaksanaan, ya, untuk membedakan antara ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Ya, untuk kita dapat melakukan hal itu, maka kita juga sendiri perlu belajar firman Tuhan supaya kita dapat memberi pengertian kepada mereka tentang bagaimana yang benar dan yang tidak benar. Ya. Maka dari itu, hati-hatilah kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ya, di masa-masa sekarang ini. Ya, hati-hati dengan firman-firman yang datang yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya, Injil-Injil yang lain yang datang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, ketika kita mendengar
firman Tuhan yang mungkin tidak pernah kita dengarkan, maka coba kita belajar firman Tuhan. Kita lihat apakah benar firman Tuhan itu sesuai dengan Alkitab atau tidak, ya, supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah, dalam mengambil keputusan, dan kita tetap tinggal di dalam firman kebenaran yang sebenarnya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kita dapat memberkati kehidupan kita, ya, mengingatkan kita kembali, awas jangan sampai kita tertipu oleh ajaran sesat, ya, yang mungkin terlihat baik, ya, tetapi ternyata itu menyesatkan, ya, bukan suatu kebenaran yang sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 13 2742 0088. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, biarlah firman-Mu mengingatkan kami, menegur kami bahwa kami harus berhati-hati dalam kehidupan kami. Jangan sampai kami tertipu oleh ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman-Mu, dengan Alkitab yang selama ini kami telah pelajari, yang telah kami pegang. Biarlah kami juga memiliki ketekunan Tuhan, agar kami dapat memegang iman kami kepada Engkau dengan teguh Tuhan, sehingga kami tidak berbalik dari kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau saja yang kami puji, Engkau yang kami sembah Tuhan. Berbahagialah kami yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan, kami agungkan, dan kami mau tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.